pasaran mo na yan! Mau nanya dulu, nama Bapak siapa? Ya, nama saya Pras Ginting, saya selaku officer kinerja pada PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabanjari. Masalah yang pertanyaan Pak. Ya, Yang pertama itu jumlah karyawan yang ada di PLN ini. ya, jadi untuk saat ini jumlah karyawan kita itu ada 8 orang pegawai dan ada 52 tenaga ahli daya. Komposisinya itu sekitar 32 itu untuk karyawan teknik, ada 11 untuk karyawan catat meter dan penagihan, ada 4 untuk penertiban pemakaian tenaga listrik, dan juga ada 4 admin di sini. Jadi totalnya ada 52. Yang kedua, status kepemilikan PLN itu bagaimana? Jadi untuk saat ini PLN itu merupakan salah satu badan usaha milik negara yang dimana kepemilikannya itu dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Yang ketiga, bagaimana proses pemasaran? Untuk pemasaran seperti apa maksudnya? Pemasaran PLN. Oh, untuk PLN sendiri sejauh ini kita sudah banyak melakukan komunikasi ya, baik dengan masyarakat maupun dengan badan usaha atau lembaga, menyatakan bahwasannya kegiatan kita berkaitan dengan ketenaga listrikan. Yang tentunya listrik merupakan sebuah entitas yang sangat vital ya, yang sangat penting, yang memang tidak terlihat tapi sangat terasa oleh masyarakat. Yang keempat, bagaimana cara PLN mengatasi tantangan yang dihadapi dalam era modern sekarang ini, Pak? Ya, tentunya tantangan di era zaman sekarang ini makin berat. Di PLN sendiri terasa bahwasannya banyak hal-hal yang bisa mendiskusi ya untuk jasa ataupun layanan yang kita, contohnya kayak sekarang banyak ditemukan perusahaan-perusahaan itu yang meningkatkan efisiensi atau mungkin pihak-pihak yang mencoba untuk mengambil alih artinya kegiatan-kegiatan usaha. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu banyak melakukan inovasi terkait dengan kondisi sekarang itu, bagaimana kita untuk mengurangi emisi karbon dengan energi baru dan terbarukan salah satunya. Dan juga yang kedua tantangannya itu meningkatkan efisiensi. Tentunya di mana kalau efisiensi internal kita yang sangat boros, itu juga bisa menggerogoti setiap aspek kinerja kita. Jadi kita bisa melakukan efisiensi untuk menekan cost yang ada supaya perusahaan kita tetap sustainable gitu. Yang kelima, apakah PLN memberikan keuntungan atau pemasukan untuk negara atau daerah? Tentu kalau untuk keuntungan sendiri, selama 3 tahun terakhir laba PLN itu secara laporan keuangan itu meningkat. Bahkan 3 tahun terakhir ini peningkatan paling tinggi. Jadi di tahun 2023 kemarin kita bisa menyumbang itu laba sebesar lebih dari 20 triliun. Dan juga kita menyumbangkan dividen di tahun 2023 itu sebesar 3 triliun. Bahkan pajak dari perusahaan kepada pemerintah itu termasuk pajak pendapatan negara bukan pajak itu totalnya ada 52 triliun rupiah yang sudah kita berikan kepada pemerintah dan digunakan tentunya untuk pembangunan negara. Nah, kemudian kami Pak, bagaimana PLN memberikan pelayanan yang baik atau memuaskan para masyarakat? Tentu untuk pelayanan sendiri kepada masyarakat yang luas ya. Jadi kalau dilihat dari seluruh PLN Indonesia, itu jumlah pelanggan kita itu lebih dari 70-an juta pelanggan. Untuk Kabanjaya sendiri kita itu ada 20.000 pelanggan pasca bayar dan kurang lebih sama 20.000 pelanggan prabayar,
dengan total 45.000 pelanggan, tentunya sangat sulit kalau kita mau melihat secara umum ya. Tapi layanan misalnya yang bisa kita lakukan itu ketika pelanggan mengajukan gangguan, kita itu secepat mungkin secara komunikasi boleh cepat untuk menanggapinya, dan juga kita langsung turun ke lapangan memastikan bahwasannya keluhan ataupun gangguan yang disampaikan oleh pelanggan itu bisa kita recovery secepat mungkin. Dan juga kedua, tentunya tantangan yang kita hadapi terkait dengan komunikasi lah. Jadi selama ini mungkin pelanggan pasca bayar kita lakukan pendekatan lah untuk atas tagihan-tagihannya supaya pelanggan itu merasa bahwasannya mereka itu layak untuk kita layani dengan baik gitu. Yang ketujuh, apakah PLN bisa mengelola keuangan dengan baik? Itu harapan bersama ya. Tentunya PLN belajar bagaimana perusahaan-perusahaan besar saat ini juga banyak tantangannya, bahkan yang kita rasa raksasa ya, seperti perusahaan retail seperti Giant dan sebagainya itu kan akhirnya runtuh juga. Nah, itu kita belajar dari hal-hal seperti itu supaya PLN tetap sustainable, tetap bertahan. Jadi seperti langkah-langkah yang kita lakukan itu termasuk dengan efisiensi tadi atas biaya-biaya yang ada. Yang kedua tentunya melakukan istilahnya peningkatan penjualan. Jadi apa-apa saja objek-objek yang bisa kita maksimalkan, karena pada saat ini secara umum memang PLN itu sudah oversupply secara umum seluruh Indonesia, dan kita bisa manfaatkan untuk menjual listrik lebih lagi ke pihak-pihak pengusaha atau juga masyarakat seperti itu. Yang ke-8, apa kontribusi PLN kepada lingkungan di sekitar? Ya, tentunya selama ini PLN sudah berdiri dari tahun 1945 dan juga menjadi sebuah persero pada tahun 98 itu tentunya banyak hal yang sudah dilakukan kepada lingkungan masyarakat. Contohnya dari sisi lingkungan, kita kegiatan termasuk yang di Kabanjaya itu melakukan bersih-bersih di lingkungan sekitar supaya menjaga kondisinya semuanya sehat dan enak dipandang. Selanjutnya juga PLN sudah melakukan CSR. Jadi istilahnya tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat dengan memberikan bantuan, dengan memberikan sebuah alat yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk dia bisa menjalankan usaha dan juga pekerjaannya di lingkungan kita. Mungkin seperti itu salah satunya. Yang ke-9, Pak, apa motivasi Bapak untuk masuk ke Tentunya saya sudah melayani di PLN itu kurang lebih ada 8 tahun. Jadi motivasi awal yang saya masuk bekerja itu tentunya kan untuk istilahnya sebuah kebanggaan lah buat keluarga, bahwasanya kita bekerja di salah satu perusahaan yang terkemuka di Indonesia, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara. Itu hal yang pertama. Yang kedua tentunya setelah saya berkarir di sini, tentunya berusaha untuk melayani seperti itu. Jiwa melayani itu harus kita kembangkan untuk kehidupan masyarakat yang lebih banyak lah seperti itu kan. Kita harus menurunkan ego kita, melayani dengan sungguh-sungguh. Dan juga yang ketiga artinya tentunya ini adalah sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu kan menitik beratkan sebuah keuntungan, tapi tidak di luar dari itu juga tetap kita peduli terhadap lingkungan. Itulah mungkin alasan yang paling besar buat saya selama meniti karir di PLN. Yang terakhir, Pak, kapan PLN ini terbentuk? Seperti yang saya informasi tadi, kalau secara sejarahnya PLN ini adalah perusahaan jawatan kelistrikan bekas peninggalan Belanda. Kalau bisa dibilang historinya dulu, PLN ini dibangun karena kebutuhan pihak bangsa Belanda pada saat itu masih menjajah di Indonesia untuk perusahaan tebu dan sebagainya gitu kan. Lama-kelamaan dari tahun 1945 dibentuklah sebuah jawatan kelistrikan hingga pada saat tahun 98, karena saat itu status PLN ini belum persero, belum bentuk badan hukum persero, tapi masih jadi perusahaan umum atau perum. Tahun 98 lah berubah statusnya menjadi perusahaan persero pada saat itu.